sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita bertemu kembali di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Kita ketemu lagi untuk melakukan ibadah kita masih dari rumah masing-masing ya. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak harapannya sudah mempersiapkan peralatannya seperti Alkitab, kolektif, dan buku catatannya. Iya, sip. Dan kali ini kita melayani bersama Serneman, Miss Priska, dan berkolaborasi dengan guru sekolah minggu yang lain, yaitu ada Sir Ando, Miss Yesi, Miss Esther, dan Amang Hutasoy. Ya, kita berharap ibadah kita kali ini untuk pemulihan nama Tuhan dengan hati bersukacita. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita bangkit semuanya berdiri. Anak-anak mohon untuk berdiri ya. Dan kita akan bernyanyi lipat tangannya. Kita akan memasuki bernyanyi. Anak-anak tetap dalam keadaan berdiri. Kita angkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini. Engkau masih menyertai kami,
dan memberikan kami kesehatan dan sukacita yang melimpah, sehingga kami dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Walaupun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kiranya kami tetap bersukacita Tuhan dan tetap bersyukur bahwa suatu hari nanti kami akan kembali ke rumah-Mu untuk melakukan ibadah kami. Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kembali kita angkat lagu pujian ya, masih tetap berdiri ya. Ku daki gunung yang tinggi. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kelima. Sama-sama kita ucapkan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan, di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi sama-sama kita mengucapkan ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya. Amin. Kita akan bernyanyi marolop-olop. Anak-anak bernyanyi dengan sukacita ya.
mendengarkan ayat hafalan di bulan Agustus yang diambil dari Yesaya 59 ayat yang ke-9b sampai yang ke-10. Yang sudah menghafalkan ayat hafalannya, sama-sama kita mengucapkannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian ayat hafalan di bulan Agustus. Untuk ayat hafalan di bulan September, coba diambil dulu ya. Ayat hafalan di bulan September diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-13. Lukas 14 ayat yang ke-13 ya. Nanti dibuka dari Alkitabnya, dihafalkannya, baru dikirimkan videonya penghafal ayat bulanan. Ayo, yang sudah dapat sama-sama kita mengucapkan Lukas 14 ayat ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi, sama-sama kita ucapkan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian ayat hafalan kita. Semoga anak-anak sekolah minggu nanti menghafalnya dan mengirimkan videonya lewat grup WA kita atau dari grup Facebook kita ya. Oke? Amin. Kita akan melanjutkan. Kita bernyanyi dari lagu Markas Iblis Ku Hancurkan. Semua berdiri ya, semua berdiri. Nanti anak sekolah minggu melompat ya. Bagi Kristus.
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang sudah menghafal ya. Sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak, kita akan bernyanyi kembali Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Anak-anak semuanya dalam keadaan berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, terlebih dahulu kami guru-guru sekolah minggu ya minta maaf ya kalau yang video yang hari Minggu yang lalu videonya terpotong ya, mungkin karena ada kesalahan teknis. Jadi hari ini juga ada kurang kesamaan nada ya, maklumlah, mungkin karena kebanyakan di rumah, jadi masih kolaborasinya masih kurang-kurang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau menyertai kami dan menyertai ibadah kami ini ya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Roma 13 ayat yang ke 11 sampai 14. Roma 13 ayat yang ke-11 sampai 14. Sama-sama kita membaca ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang merawat tubuh. Rawatlah tubuhmu, ya, rawatlah tubuhmu. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-14 tadi, merawat tubuh katanya. Sekarang saya mau bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah merawat tubuhnya selama pandemi 19 ini ya, mulai dari pertengahan Maret sampai saat ini kita masih dianjurkan untuk saling menjaga kesehatan atau yang dikatakan stay at home ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan kepada kita ada 3 bagian yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah bangun pagi hari. Bangun pagi hari. Bangun pagi hari. Saya mau tanya dulu, apakah adik-adik sekolah minggu tadi bangun pagi-pagi? Atau masih dibangunkan orang tuanya? Kenapa kita harus dituntut di sini untuk bangun di pagi hari? Karena ada pepatah mengatakan jangan sampai rezeki dipatok ayam, ya, dipatok ayam kan? Seperti itu. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini menyuruh kita supaya bangun di pagi hari. Kenapa? Supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita persiapkan dari pagi hari. Karena segala sesuatu yang dimulai dari pagi hari dengan mengucapkan syukur
dan berdoa, maka hasilnya akan berlimpah, ya. Apakah karena pandemik 19 ini adik-adik sekolah minggu sudah lama bangun? Kalau sekolah tempat saya mengajar, itu pembelajaran online dimulai dari pukul 9. Kalau sebelum pandemik, pembelajaran dimulai pukul 7.15. Berarti anak-anak sudah berada di sekolah sebelum pukul 7.15 atau pukul 7, ya. Berarti adik-adik itu, anak-anak itu harus bangun pagi karena harus bangun, tidur, mandi, pakaian, sarapan, baru dalam perjalanan lagi, ya. Jadi makan waktu. Jadi apakah karena pandemik 19 ini adik-adik sudah jadi lupa dengan bangun pagi-pagi? Banyak keluhan-keluhan daripada orang tua, ya. Orang tua, anak-anak sekarang susah diatur. Karena apa? Ada alasan karena masih jam 7. Kan pembelajaran jam 9. Jadi firman Tuhan menekankan kepada kita, walaupun di masa-masa sekarang, jadi kita harus tetap siap siaga. Jangan lalai di dalam suatu perbuatan atau kejadian yang menguji iman kita, ya. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah bosan untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya masih online. Harus belajar dari rumah, ya. Bagaimana supaya kita bisa bangun pagi? Bagaimana supaya kita bisa bangun pagi? Mungkin adik-adik berkata, "Sir, aku bangun pagi ya cepat tidurlah, Sir, biar cepat bangun." Ya kan mungkin, ya. Mungkin, "Sir, aku buat alarm. Sir, aku suruh mamaku membangunkan," gitu, ya. Jadi ketika kita sudah bangun pagi-pagi, mengingat, mengucap syukur dan berdoa, berarti segala sesuatu, segala apa yang kita minta dan apa yang kita harapkan dari Tuhan pasti diberikan, ya. Jadi walaupun masa-masa sekarang bumi kita, negara kita, bahkan kota kita masih berduka, ya kan, gara-gara pandemik 19 ini, jangan pernah mengatakan aku sudah bosan. Bukan seperti itu, tetapi biarlah seperti kata pepatah tadi, jangan rezeki itu sampai dipatok ayam, ya. Jadi biarlah kita terus bangun pagi untuk mengucap syukur. Baru yang kedua adalah di ayat yang ke-13, berlaku sopan. Untuk siapa kita berlaku sopan? Tentunya kepada orang yang lebih tua dari kita, ya, yang lebih tua dari kita. Seperti yang dikatakan tadi di hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, ya. Jadi berlaku sopan. Indonesia, bahkan suku Batak, ya, terkenal dengan orang-orang yang memiliki perilaku yang sopan santun, memiliki sikap sopan santun yang sangat menjunjung nilai tinggi, ya, sopan santun, kesopan santunannya. Jadi dengan apa kita berperilaku sopan? Yang ke-13 tadi, yaitu hargai orang yang lebih tua.
hargai orang yang lebih tua. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, menyapa. Sudah tahu nanti itu lebih tua dari kita, tidak pernah kita hargai, ya kan? Ucapkan. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kamu, ucapkanlah terima kasih. Berarti kita menghargai, sopan. Menyapa. Dengan apa kita menyapa? Seperti di sekolah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apakah itu hal yang sulit kita lakukan? Pasti mungkin itu tidak sulit, tetapi ada rasa apa namanya itu, gengsi, ya. Kenapa harus aku duluan menyapa dia? Kenapa harus aku duluan? Dia kan orang miskin, ngapain aku sapa dia? Bukan seperti itu, ya. Tetapi menyapa setiap orang. Setiap orang. Berarti ketika kita menyapa orang lain, berarti kita menyapa apa? Karena orang lain itu juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Tadi ucapkan terima kasih. Apakah adik-adik sekalian sudah mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya selama berapa bulan ini? Mulai dari bulan 3 sampai sekarang ini, orang tua yang seharusnya orang tuamu itu tidak berperan, ya, untuk mengajari kamu di dalam mengikuti pembelajaran dari sekolah. Apakah kamu sudah mengucapkan terima kasih? Apakah kamu mengatakan kepada orang tuamu, itu kan memang tugasmu, Mak, itu kan memang kewajibanmu, Pak, kenapa kau lahirkan aku? Apakah itu perkataanmu? Jadi perkataan-perkataan yang seperti itu harus kita hilangkan. Selalulah mengucapkan terima kasih. Apa yang diberikan orang tua kepada kita. Kalau hari ini hanya bisa makan telur, ya kan, nasi telur, tetaplah berterima kasih. Kalau hari ini orang tuamu memberikan kamu makanan yang berlebihan, tetaplah mengucapkan terima kasih. Jangan jadi lupa berterima kasih, ya. Baru yang ketiga adalah anak-anak untuk merawat tubuhmu. Seperti lagu kita tadi, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Semua tubuh kita ini harus kita gunakan dengan hati-hati. Jangan bermalas-malas. Jangan bermalas-malas. Saat ini kita memang dituntut benar-benar menjaga, merawat tubuh kita ini supaya tetap kuat, tetap sehat. Kalau pemerintahan kita masih menyuruh kita untuk tetap berada di rumah, stay at home, ya, lakukan. Karena pemerintah sudah memikirkan apa yang akan dilakukan di hari ke depan. Jadi jangan mencoba-coba. Banyak anak-anak yang putus sekolah di lampu merah, ya, mereka tidak merawat tubuhnya lagi. Pernah enggak melihat manusia
manusia silver ya. Silvernya itu yang disemprot, yang tinggal matanya yang nampak, mengemis. Padahal tubuhnya ini adalah ciptaan Tuhan. Dia menutupi, padahal dia mempunyai tangan, dia mempunyai kaki untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi dia menutupi dengan atau membuat suatu kecacatannya. Dia membohongi. Dan banyak juga anak-anak yang putus sekolah, yang ngelem ya, tahu kan? Jadi bersyukurlah kamu adik-adik sekolah minggu yang masih bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi kalau di ayat bulanan kita tadi di bulan Agustus ya, jangan menunjuk jari, bahkan berikan apa yang ada padamu kepada orang-orang miskin katanya, orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang membutuhkan ya. Karena dengan tubuh kita memuji ya. Dengan tubuh kita memuji Tuhan. Sebab kalau tubuhmu sehat, kamu bisa memuji Tuhan. Sebab kalau tubuhmu sehat, kamu bisa belajar. Tuhan menciptakan manusia itu lengkap ya. Mempunyai mata, telinga, semua lengkap. Tapi manusia itu tidak pernah bersyukur ya. Jadi rawatlah tubuhmu seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-14, supaya kita dapat memuji Tuhan. Karena dengan tubuh yang sehat kita dapat memuji Tuhan. Dengan tubuh yang sehat dapat kita belajar dengan baik. Oke? Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat didengar, dimengerti, dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita lanjut ke pengumpulan persembahannya, ada pengumuman dari guru sekolah minggu ya. Ya, mungkin ini sudah 3 minggu ya, kita tunggu-tunggu. Nah, jadi pengumuman buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ataupun berpartisipasi ya, untuk mengikuti menyemarakkan HUT RI ke-75. Nah, jadi semua peserta mendapatkan hadiah ya, mendapatkan hadiah. Jadi semua peserta adalah juara ya, semua adalah juara di mata Tuhan ya. Jadi apapun nanti hadiahnya yang diberikan oleh guru sekolah minggu, tetaplah berbangga ya, dan tetaplah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kami akan menyebutkan satu persatu ya, satu persatu. Di sini saya tidak menyebutkan terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, karena semuanya terbaik, karena semuanya baik. Semuanya terbaik, apalagi ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi
nanti mungkin yang lain akan mengantarkan ke rumah masing-masing, ya, ke rumah masing-masing. Jadi kami mohon dengan sangat kepada orang tua daripada anak-anak sekolah minggu supaya mengirimkan alamat lengkapnya, ya, lewat WA grup kita ataupun Japri pun bisa, ya, alamatnya, biar guru sekolah minggunya bisa mengantarnya, ya, Sir, dengan cepat menemukan alamat. Karena kan kita nggak bisa bertemu, jadi kita tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita. Ya, oke. Nah, kita akan mengumumkan, ya, satu persatu. Nah, kenapa saya minta kemarin fotonya? Ya, ini, ya. Nah, ini mungkin kenal ya. Ini keluarga Cilasaragi, ya. Nah, di sini tulisannya penghargaan dalam rangka HUT RI ke-75 ASN HKBP Tapian Noli Sunggal. Ya. Oke, ASN berarti anak sekolah minggu, ya, bukan GSM, ASN, ya. Ini, ya, untuk Priscila Saragi dan saudara-saudaranya, ya. Baru ada lagi di sini untuk Sasa Sitinja. Cantik kan? Ini hebat ini, bersama mamanya, ya kan? Ada mamanya di sini. Kenapa Ina enggak sekalian sama Amang? Ya kan, berlebih keren. Oke. Yang berikutnya ada 2 borjun. Ya, 2 borjun tak, ya, kakak adik, ya. Kak apa ini, ya? Kak Priscila ini, ya. Sama udah berapa bulan jadi lupa namanya. Kak Pani, ya. Maaf kalau salah, ya. Ini 2 borjun, ya. Baru ada keluarga Sirait, ada Paulus, Citra, dan Simon. Ada Paulus, Citra, dan Simonnya. Ini juga gerakannya luar biasa, ya. Nanti Paulus diajak bapaknya sama mamanya, ya, untuk yang berikutnya. Ada juga Bang Peri sama Bang Geri sama adiknya ini, siapa namanya, ya, yang cantik ini. Kalau nggak salah ini Peri Simamora, ya. Peri Simamora, ya, bersama 2 adiknya. Ini juga hebat ini adiknya yang kecil ini, megang bendera dia kemarin, ya. Berarti saking semangatnya cinta Indonesia, ya. Ada Miss apa ini, ya? Miss Selin Borumanurung. Tengok gayanya. Ya, Miss Selin Borumanurung, ya. Jadi ini sudah dikirimkan gereja kita ini kemarin mewakili ke distrik kita, ya. Jadi Selin gerakannya, lagunya, gayanya hebat sekali, ya. Dan yang terakhir ada keluarga Ritbi Siagian. Ada yang selalu menggoda di sini. Namanya Elizabeth, ya. Kecil-kecil tapi sudah mantap, ya. Ikut juga. Tengok bajunya kompak kan, baju Jokowi ini. Baju Jokowi, ya. Jadi selamat untuk keluarga, ada 7 keluarga, ya. Ada 7 keluarga. Selamat buat 7 keluarga yang sudah berpartisipasi, yang ikut menyemarakkan HUT RI ke-75, ya. Untuk berikutnya, ya kan, karena ini di masa pandemik seharusnya kita melakukan di lingkungan gereja, tapi karena pandemik kita tidak boleh bertemu, ya kan. Jadi untuk itu, walaupun hanya ini yang bisa kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan, mudah-mudahanlah corona ini cepat berlalu, ya kan. Janganlah sampai nanti
Natal pun kita online. Jangannya kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya corona ini cepat berlalu. Oke? Ditunggu hadiahnya dan terima kasih dan buat terima kasih anak-anak buat yang kerjasamanya. Oke? dan orang tua juga ya, Sir. Harapannya kedepannya kalau ada kreativitas yang lain nanti bisa juga di share ke Miss-nya apa mau kita buat ya, supaya semuanya ikut anak-anak sekolah minggu juga melakukannya. Jadi jangan berkecil hati buat anak-anak yang belum menerima seperti yang tadi fotonya. Nanti kalau ada yang lain kita akan bisa berbagi lagi dengan game yang lainnya. Mungkin di waktu yang dekat ini nanti kita akan membuat kreativitas baru lagi. Dan diharapkan semua anak ikut ya, Sir ya. Semuanya harus ikutlah, jangan ada yang tidak ikut ya. Karena jangan melihat dari hadiahnya, tapi kita memang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kemarin kita menyemarakkan HUT RI kan tetapnya lagunya lagu Tuhan kan. Jadi ditunggu untuk kreativitas selanjutnya. Dalam waktu dekat ini kita akan memberikan kreativitas yang baru lagi supaya anak-anak tidak bosan ya, tidak bosan dan tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Oke, kita akan persembahan. Anak-anak sudah dipersiapkan ya persembahannya. Sembari persembahan kita akan bernyanyi Sungguh ku bangga Bapa. Oke, anak-anak tetap bernyanyi dalam keadaan semangat. Berikan persembahan dengan tangan kanan ya. Menutup ibadah kita. Nanti lagu doa penutup dibawakan sama Sir Neman. Dan sebelum kita ke penutup, kita akan bernyanyi Ku Tetap Setia. Anak-anak boleh lihat liriknya di Google ya. Ku tetap setia. Anak-anak tetap dalam keadaan berdiri ya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia.
janjimu, sampai ku dapat mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurak lilin, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kita tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir. Ibadah ini dapat kami lakukan dengan baik. Tuhan Yesus, walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau tetap berkenan dan hadir di setiap rumah yang melakukan ibadah pada pagi hari ini, supaya semakin banyak pintu-pintu yang terbuka dan banyak jiwa-jiwa yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bumi kami, negara kami, bahkan kota kami ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan, supaya negara kami ini, kota kami ini Tuhan, dapat beraktivitas dengan baik seperti biasa sedia kalanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai tertinggi, terkhususnya buat Bapak Presiden kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan, supaya selalu bijaksana dan sehat di dalam melakukan tugas-tugas mereka. Kami juga Tuhan mau berdoa buat tim medis dan rumah sakit yang menangani masalah COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai mereka, berikan mereka kesehatan serta kekuatan yang daripada-Mu, supaya selalu mereka sehat dan kuat di dalam menangani apa yang dialami negara kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga kami, baik yang jauh dan yang dekat. Kiranya Engkau menyertai semuanya ya Tuhan. Engkau bungkus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, supaya kami selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Titip salam buat orang tua dan tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kita saat ini. Salam sehat dari kami. Shalom. Tuhan memberkati. Dah.